Bab 7510 Mari saling mengenal. Dalam struktur organisasi perkumpulan penghancur King, meskipun petarung terkuat Victoria adalah 3 tetua dan 4 bangsawan, yang benar-benar membuat Charlie merinding adalah keberadaan cendekiawan di mana-mana. Rencana cendekiawan, seperti rencana transformasi darah agung, adalah konspirasi yang sangat kejam dan jahat. Rencana perombakan besar-besaran tersebut sepenuhnya memisahkan semua pembunuh bayaran dan keluarga mereka di garnisun. Siapapun yang melarikan diri akan dieksekusi seluruh keluarganya. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan pengkhianatan dan pembelotan mereka sejauh mungkin dari perspektif kemanusiaan. Proyek cendekiawan lebih mirip program infiltrasi global dan penetrasi garis keturunan, yang menargetkan elit global. Paman dan bibi Charlie sama-sama menjadi korban rencana cendekiawan, dan mereka hampir menyebabkan keluarga kakek dari pihak ibunya musnah. Aspek paling berbahaya dari rencana ini adalah hampir tidak mungkin untuk mencegahnya, karena mereka akan mengerahkan seluruh upaya mereka, termasuk masa kecil dan remaja seseorang, untuk sepenuhnya membentuk orang tersebut menjadi pasangan yang paling cocok untuk individu tertentu. Dengan kata lain, dalam hubungan normal, dua orang perlu secara bertahap menyesuaikan diri satu sama lain, tetapi berbeda dengan seorang cendekiawan. Orang lain membuat Anda merasa seperti belahan jiwa Anda, pasangan yang ditakdirkan, dan sangat cocok untuk Anda. Ini membawa kejutan besar, tetapi juga dapat membuat Anda merasa tewas rasa hingga tingkat maksimal. Karena, di dunia ini, siapakah yang benar-benar cocok untukmu sejak awal? Kecuali orang itu memang dilahirkan untukmu, atau dibesarkan untukmu. Untuk setiap sisi tajam yang Anda miliki, orang lain akan mengorbankan daging dan darah mereka sendiri untuk mengakomodasi Anda. Untuk setiap kekurangan yang Anda miliki, orang lain akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki diri dan menambah kekuatan untuk mengimbanginya. Ini juga merupakan kunci kemampuan infiltrasi yang kuat dari sang sarjana. Begitu Anda bersama seseorang seperti itu, tidak akan ada orang lain di dunia ini yang lebih cocok untuk Anda. Anggota muda keluarga Rothschild di hadapan kita ini kemungkinan besar sedang menghadapi situasi seperti itu. Dia mengangkat telepon dan menelepon Steve. Saat itu Steve sedang merokok cerutu di kantor presiden, ditemani oleh presiden. Dia tidak tertarik pada Stanford, maupun sains atau dunia akademis, jadi dia tidak menerima pendidikan di kampus. Pada saat ini, sambil merokok cerutu di kantor presiden, satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak memiliki seorang gadis pemandu suara kampus yang muda dan cantik dalam pelukannya. Setelah menerima telepon dari Charlie, dia bertanya dengan senyum menjilat, "Tuan Wade, di mana Anda? Adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Charlie bertanya kepadanya, "Steve, apakah keluargamu memiliki kerabat yang lebih muda yang kuliah di Universitas Stanford?" "Kurasa namanya Robert Rothschild." Steve mengerutkan kening dan berkata, "Robert? Bocah nakal itu belajar di sini?" "Aku sebenarnya tidak terlalu memperhatikannya. Dia cucu dari saudara laki-lakiku yang keempat. Seharusnya dia baru saja mulai kuliah belum lama ini. Aku bahkan tidak tahu di mana dia kuliah." "Tuan Wade, Anda pernah bertemu dengannya?" Charlie bergumam setuju dan berkata, "Aku kebetulan melihatnya bermain bola." "Ceritakan padaku tentang keluarga saudaramu yang keempat." "Saudaraku yang keempat?" Steve tiba-tiba menjadi marah tanpa alasan yang jelas dan berkata dengan geram, "Orang itu bajingan oportunis. Selama bertahun-tahun, dia fokus pada Silicon Valley dan industri teknologi. Putra sulungnya lulus dari Stanford, dan Robert adalah putra sulung dari putra sulungnya." Charlie kemudian bertanya, "Ada detail lain?" Steve berpikir sejenak, "Dari segi detail, sepertinya tidak ada yang istimewa. Mereka berbasis di California, dan saya biasanya tidak banyak berhubungan dengan mereka." Charlie bertanya, "Apakah ada persyaratan khusus untuk pernikahan anggota langsung keluarga Rothschild?" Steve berkata, "Tentu saja ada. Pertama,
Ada garis suksesi. Persyaratan utama untuk pernikahan antara anggota langsung adalah kekuatan dan status keluarga lain. Kedua, ada garis keturunan keluarga lain. Keluarga tersebut haruslah keluarga bangsawan kuno, dan mereka haruslah orang barat dengan darah putih murni. Sejarah keluarga harus mampu bertahan dari pengawasan setidaknya selama 2 atau 300 tahun. Jika bukan garis suksesi, persyaratannya akan sedikit dilonggarkan. Charlie bertanya kepadanya, jadi, kau dan keluargamu serta keturunanmu termasuk dalam garis pewaris, sedangkan garis keturunan saudaramu yang keempat tidak dihitung, kan? Steve langsung menjawab, tentu saja. Saya belum naik tahta. Begitu saya naik tahta, saudara keempat saya dan keluarganya, meskipun mereka juga memiliki nama Rothschild, akan dianggap sebagai cabang sampingan. Ketika anak-anak saya naik tahta, anak-anak saya yang lain juga akan terpisah, dan mereka hanya akan semakin menjauh dari inti keluarga Rothschild kita. Charlie lalu bertanya, mungkinkah cucu dari saudara keempatmu diizinkan menikahi wanita blasteran? Steve berpikir sejenak dan berkata, jika Robert ingin menikahi wanita ras campuran, dia tidak bisa, setidaknya tidak sekarang, karena mereka masih dianggap sebagai keturunan langsung generasi pertama. Semua keturunan langsung generasi pertama harus mengajukan permohonan kepada klan keluarga dan permohonan tersebut akan ditinjau oleh para tetua keluarga. Hanya mereka yang lolos peninjauan yang dapat menikah. Jika mereka tidak lolos peninjauan atau menikah tanpa mengajukan permohonan, hukumannya sangat berat. Namun, begitu saya naik tahta, mereka akan segera dikeluarkan dari kategori keturunan langsung generasi pertama. Pada saat itu, mereka akan memiliki otonomi tertentu dalam pernikahan mereka, dan persyaratannya tidak akan terlalu ketat. Dalam hal garis keturunan, selama 50% darah putih barat dapat dijamin, 50% lainnya tidak wajib. Bisa hitam atau kuning. Charlie mengangkat alisnya, menatap gadis blasteran yang sangat cantik di arena, dan menghela napas dalam hati. Tampaknya perkumpulan penghancur telah lama mengetahui berbagai kebutuhan internal keluarga Rothschild dan mulai menyesuaikan individu blasteran untuk mereka. Steve kemudian menambahkan, ngomong-ngomong, Tuan Wade, meskipun 50% berdarah campuran, kami tetap memiliki persyaratan mengenai latar belakang keluarga. Bukan sembarang orang berdarah campuran. Setidaknya, 50% darah putih harus berasal dari keluarga terhormat dan bersejarah. Jika tidak, sama sekali tidak diperbolehkan. Charlie mengerti. Tampaknya para cendekiawan dari kelompok mendobrak masyarakat Qing tidak lagi hanya keturunan Tionghoa, tetapi bahkan telah mulai mengintegrasikan garis keturunan secara global. Masalah terbesar mereka saat ini adalah mereka belum mampu menembus persyaratan garis keturunan dan identitas khusus dari lingkaran elit teratas di berbagai negara. Begitu mereka berhasil menembus lapisan demi lapisan, mereka mungkin dapat memengaruhi keputusan Gedung Putih dan arah seluruh Amerika Serikat, seperti halnya orang Yahudi. Jika dilihat dari sudut pandang ini, jangkauan Victoria di seluruh wilayah dan bidang di dunia jauh lebih luas daripada yang saya ketahui. Karena sangat penasaran, Charlie langsung berkata kepada Steve, bagaimana kalau begini, kamu adakan pesta makan malam-malam ini dan undang keponakan buyutmu. Aku ingin mengenalnya. Steve secara naluriah berkata, Tuan Wade, berani-beraninya bocah nakal itu makan malam bersama Anda? Jika Anda ingin mengenalnya, saya akan membuatnya patuh dan memberi hormat kepada Anda. Charlie berkata, kamu semakin banyak bicara omong kosong. Aku punya alasan sendiri ingin mengenalnya. Atur saja pertemuannya. Dan, ingat untuk bertanya secara halus apakah dia punya pacar. Jika ya, ajak pacarnya juga. Mata Steve berbinar, dan dia langsung berkata, Tuan Wade, kebetulan Anda tertarik pada pacar anak ini, kan? Charlie berpikir dalam hati bahwa pikiran lelaki tua ini cukup kotor, tetapi dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya memberi perintah,
Lakukan apa yang kuminta. Aku perlu bertemu Robert Rothhill dan pacarnya malam ini. Steve langsung menjawab, tidak masalah, Tuan Wade, yakinlah, saya akan mengatur semuanya dengan benar. Jika anak itu berani mengatakan sepatah kata pun yang menentangnya, saya akan menampar mulutnya terlebih dahulu.